Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Boleh Dewi dipimpin? Semuanya boleh berdiri ya? Terlebih dahulu ya. Sandy, Ibu. Farhan, Cynthia, Riani, Rizal, Faiz, oh enggak sekolah, Reza, Keila, Dewi, Ajeng, Anggi, Hadir, Muslim sakit, Jajang. Baik. Baik anak-anak, sebelum ke materi, Ibu mau bertanya dulu nih pada kalian, apakah di sini pernah ada yang melihat pengendara motor di jalan tiba-tiba ditilang oleh polisi? Nah, ya atau di kelas ini ada yang pernah melihat teman kalian ditegur oleh guru karena berbicara kasar? Ya, nah mengapa ada yang ditilang? Mengapa ada yang ditegur? Karena mereka itu melanggar aturan-aturan masyarakat. Di dalam pembelajaran PPKN ini, aturan-aturan hidup itu disebut juga dengan norma. Jadi apa itu norma? Coba kita perhatikan di depan ya. Norma dan keadilan. Nah, ini norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kita sebagai anggota masyarakat. Apa sih fungsi norma itu sendiri? Fungsi norma itu sendiri yaitu agar kehidupan kita itu tidak acak-acakan, tertib, aman. Bayangkan jika kita di kehidupan ini tidak ada norma di jalan, tidak ada lalu lintas di sekolah, tidak ada tata tertib, misalnya tidak ada jam masuk sekolah. Lantas bakal seperti apa di sekolah ini? Di sekolah masih ada acak-acakan kan? Oke. Di masyarakat kita sendiri norma terbagi menjadi 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, di sini ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan dan terdapat di dalam kitab suci. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Nah, jadi sanksi untuk norma agama sendiri yaitu sanksinya tidak akan dirasakan sekarang, tapi nanti di akhirat atau di alam baka gitu ya. Selanjutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Norma ini mengajarkan seseorang tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, kalau norma kesusilaan ini sanksinya itu berupa rasa bersalah, terus rasa takut. Akhirnya, norma kesopanan bersumber dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat berupa adat istiadat ya. Norma ini mengatur cara bertingkah laku agar sesuai dengan adat dan tata krama. Jadi kalau misalnya sanksi dari norma kesopanan itu berupa dikucilkan,
Ya bisa. Terus mengatur jadwal piket di kelas, tidak mencoret-coret meja atau apa alat kelas, ya seperti itu. Ketika kalian sudah melakukan hal tersebut, berarti kalian sudah memenuhi aturan norma-norma di sekolah. Sampai situ sudah paham? Sudah. Baik, anak-anak, sekarang kita akan melakukan diskusi. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi 5 orang. Baik, cowok gitu ya. Di sini tugasnya adalah menganalisis tadi kasus pelanggaran norma. Jadi ada yang bagian norma keagamaan dan kesopanan, ada yang bagian norma kesusilaan dan hukum. Coba berhitung aja ya. Jadi tugasnya kalian menganalisis tadi kasus pelanggaran norma kelompok 1 tentang norma agama dan kesopanan, yang satu lagi norma kesusilaan dan hukum. Gitu ya? Sok cari ya pelanggaran-pelanggarannya apa aja, nanti dipresentasikan ke depan. Anak-anak, sesi diskusi sudah selesai. Sekarang saatnya kalian memaparkan hasil diskusi kalian ya. Boleh mulai dari kelompok 1 tentang norma kesopanan dan keagamaan. Ya, silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Saya akan memaparkan hasil dari kelompok 1 tentang norma kesopanan. 1. Dalam bertutur kata, berbicara kasar, mengumpat, memotong pembicaraan orang, dan lain-lain. 2. Dalam bersikap, tidak menghormati orang yang lebih tua, seperti tidak menyapa atau mencium tangan, meludah di sembarang tempat, atau makan dan menerima sesuatu dengan tangan kiri. 3. Dalam berpakaian, mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma atau aturan tempat yang sedang dikunjungi, misalnya memakai pakaian yang terlalu terbuka di tempat ibadah. 4. Dalam etika sosial, bertamu tanpa permisi, tidak mengucapkan terima kasih saat dibantu atau bersikap acuh, tak acuh, dan egois di lingkungan sekitar. Selanjutnya, teman saya akan memaparkan tentang norma keagamaan. Contoh pelanggaran norma keagamaan: 1. Melakukan perbuatan zina. 2. Menyembah selain Tuhan. 3. Tidak melaksanakan ibadah yang wajib. 4. Berbohong atau mengingkari janji. 5. Menghina agama atau Tuhan. 6. Korupsi dan kecurangan. 7. Menyakiti atau bersuara hadis. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah memaparkan materinya. Silahkan untuk kelompok 2 ada yang ditanyakan tentang norma keagamaan dan norma kesopanan. Ada yang ditanyakan?
dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kelompok 2 terima kasih sudah memaparkan materinya. Sekarang ada yang ditanyakan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, berasal dari kelompok 1. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Jika ada seseorang yang sangat miskin terpaksa mencuri susu di minimarket demi bayinya yang kelaparan, apakah orang tersebut harus tetap di penjara? Silakan untuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari hijab. Pada sudut pandang hukum, harus tetap diproses hukum agar tidak menciptakan kebiasaan. Jika dibiarkan dengan alasan kasihan, semua orang miskin nanti akan merasa bebas mencuri dan hukum negara menjadi tidak dihargai. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya, betul sekali ya. Di dalam sudut pandang hukum itu tetap harus ditegakkan, hukum harus tetap berjalan. Mau itu mencuri pulpen atau mencuri apa ya, hal yang sederhana itu tetap harus ditegakkan kalau sudut pandang hukum. Tapi di sini ada pendapat lain, ada restoratif justice. Jadi pandangan hukum yang memberi keringanan, jadi hukum nurani. Jadi kan ini kasusnya tentang pencurian susu ya untuk bayi. Jadi ada pendapat yang meringankan hukum tersebut, jadi bisa tidak dipenjara tapi malah dikasih bantuan oleh pemerintah gitu. Tapi itu juga harus dua belah pihak gitu ya, harus dua belah